Shalom, teman-teman, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saat ini kita berada di tengah-tengah gejolak. Di luar sana, jalanan dipenuhi amarah. Media sosial kita dibanjiri oleh caci maki dan video-video yang membakar emosi. Sebagai manusia, tentu kita merasakan keprihatinan, bahkan mungkin kemarahan yang sama. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memberikan pencerahan, bukan kegelapan, untuk menjadi penyejuk, bukan bensin yang menyiram hati, melihat dengan jeli, bukan dengan emosi. Beberapa hari ini kita semua melihat isu yang sama. Ada surat atau data yang tersebar mengenai penambahan tunjangan dewan yang terhormat, yang angkanya terasa melukai rasa keadilan kita. Tapi mari kita berhenti sejenak dan berpikir dengan jernih. Dari temuan-temuan kita, apa yang tersebar itu kemungkinan besar hanyalah sebuah wacana. Saudaraku, berwacana itu bebas. Mengusulkan sesuatu itu adalah bagian dari proses. Tetapi proses untuk mewujudkan sebuah wacana menjadi keputusan negara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini bukan rapat mafia yang dilakukan di ruang gelap. Ini adalah rapat negara, di mana ada banyak unsur di dalamnya, pemerintah, berbagai fraksi, media, dan bahkan masyarakat yang akan menyaksikannya secara terbuka. Ada puluhan langkah, debat, dan persetujuan yang harus dilewati. Lalu kita lihat video tanggal 15 Agustus yang viral itu. Orang menari, dan kita marah, karena narasi yang dibangun adalah mereka berpesta pora merayakan kenaikan tunjangan. Tapi apa faktanya? Acara tanggal 15 Agustus itu adalah sidang tahunan, sebuah acara seremonial kenegaraan. Tidak ada pembahasan anggaran di sana, tidak ada ketok palu yang mengesahkan apapun. Video itu diambil, dipotong, lalu diberi cerita palsu untuk membakar amarah kita. Waspada jebakan penghakiman dan agenda tersembunyi. Kemudian ada isu mengenai seorang tokoh yang dianggap arogan. Mungkin kita semua setuju bahwa ucapannya tidak bijaksana. Tapi mari kita jujur, bukankah sifat arogansi, sifat sombong adalah kelemahan yang dimiliki oleh setiap manusia? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menghakimi. Seringkali sifat negatif seseorang sengaja diperbesar, dijadikan motif untuk menjatuhkan dan membunuhnya secara karakter. Padahal kita harus melihat dari berbagai sisi, bukan hanya sisi negatif yang disodorkan kepada kita. Di tengah semua kekacauan ini, ada upaya perombakan politik. Kita melihat bagaimana figur-figur baru dimunculkan, dicitrakan sebagai orang baik di tengah sarang penyamun, seolah-olah mereka datang bak pahlawan penyelamat. Saudaraku, janganlah kita naif, jangan mudah dihasut agar kita tidak terlihat rapuh. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang jeli terhadap situasi dan tidak mudah termakan isu. Ketika kita ikut dalam demo anarkis, kita tidak sedang berjuang untuk keadilan. Kita justru sedang mengalami kerugian. Dan yang lebih fatal, kita sedang turut menjadi kuda politik bagi mereka yang merencanakannya dari balik layar. Kemarahan kita sedang dijadikan tunggangan untuk tujuan politik mereka. Apa kata firman Tuhan? Banyak dari saudara kita yang turut ke jalan adalah saudara-saudara kita dari keyakinan lain. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Bagi kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan memberikan panduan yang sangat jelas. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tuhan memberkati.